Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan. Beberapa hari ini ada berita viral ya terkait Mbak yang kepergok mencuri hingga total 20 juta rupiah ya. Ente mencurinya di sebuah toko kecantikan. Nah, kita akan bahas apa sih penyebabnya hal ini dan ini penyakit apa kok sampai berani seperti ini. Video ini hanya untuk TKI Smart yang mau menambah ilmu dan nonton dulu apa isinya sehingga paham, tidak menyimpulkan hanya dari judul dengan pemahamannya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, pada 2 September lalu itu diberitakan bahwasanya terpergok mencuri hingga total 20 juta rupiah. Seorang TKI mengaku lupa membayar. Nah, ini ada beritanya dan di TV-TV juga sudah banyak ya. Jadi ada rekaman CCTV dan sebagainya ya. Seorang TKI mencuri produk kecantikan di distrik Songsang di Taipei ya. Nah, bagaimana sih kronologinya? Jadi Mbak ini pertamanya dia datang ke sebuah toko ini untuk membeli make up ya. Nah, di awal itu dia membawa atau mengambil make up yang lumayan mahal ya. Beberapa make up dengan harga 25.000 NT atau sekitar 12 jutaan itu dilakukan pada awal Juni yang 2002 lalu. Ini sebenarnya kasusnya udah lama tapi baru diungkap ke publik setelah penyelidikan dan semuanya terbukti selesai dan pelakunya tertangkap ya. Jadi pada bulan Juni 2022 kemarin itu dia datang ke toko ini di distrik Songsang di Taipei. Dia membeli barang-barang makeup kecantikan seharga 25.000 atau kalau dirupiahkan 12 juta ya. Nah, dia kemudian pulang tidak mau membayarnya dan pada bulan Juli dia datang kembali ke toko itu ya. Berarti kan berani bener. Ini kenapa kok bisa berani seperti ini, nanti kita bahas. Nah, kemudian dia juga berusaha mengambil makeup senilai 17.000 NT atau 8,5 juta ya. Tapi karena dia wajahnya sudah dikenali kasir, di pencurian pertama tadi udah dikenali kasir, akhirnya ketika dia keluar dari toko dan tidak membayar, tidak jadi beli gitu misalnya, dia dihentikan oleh kasir dan dia ditanyai dan akhirnya dibuka CCTV, akhirnya ketangkep lah. Inilah pelaku pencurian pertama yang 25.000 NT, sedangkan yang 8,5 juta atau 17.000 NT berhasil digagalkan oleh kasir. Nah, menurut penyelidikan polisi ya, TKW Indonesia, sebut saja namanya Ana, ini datang ke Taiwan melalui agen 3 tahun yang lalu, berarti 1 kontrak ya. Dan saat ini bekerja sebagai pengasuh ama di distrik Songsang di Taipei ya. Dan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 lalu ia pernah pergi ke toko kecantikan di distrik Songsang tersebut untuk mencuri 64 barang dengan total 25.000 NT. Berarti banyak ya, 64 barang itu kalau sak kresek ya, kok bisa ya. Ketika petugas sedang tidak memperhatikan, ia segera memasukkan sejumlah barang besar tersebut sehari-hari tersebut ke dalam tasnya. Jadi dia bawa tas ya, dan akhirnya pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak jadi beli gitu ya. Setelah pergi, toko menemukan bahwa ada kekurangan jumlah barang. Itu ya tidak langsung, tapi biasanya kalau mau tutup itu kan ada pemeriksaan. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, ditemukan bahwa pengasuh wanita itu dicurigai mencuri sehingga ia memanggil polisi untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, wanita tersebut masih tidak bertobat dan datang berkunjung lagi pada awal Juli. Tetapi penampilan dan karakternya yang lama itu sudah diingat oleh staf toko ya, udah diingat lah karena rekaman CCTV sudah ada. Setelah staf toko menemukan Ana saat kunjungan kedua kalinya, pertama-tama mereka diam mengamati dan secara diam-diam menelpon polisi untuk segera tiba di tempat kejadian untuk menangkapnya. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan barang hampir senilai 17.000 NT dolar ya, atau 8,5 juta di dalam tasnya, dan semua barang curian disita. Ia pun diborgol dan ditangkap di tempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan banyak produk 3C yang dicuri. Begitu juga dengan pakaian dalam wanita dan juga alat makeup lainnya. Hasil curian tersebut kemudian ia jual ke teman-temannya dengan harga murah. Polisi mengatakan bahwa wanita tersebut awalnya beralasan bahwa ia lupa untuk membayar, menyangkal pencurian dan menghindari pertanyaan polisi dengan alasan ia tidak dapat berbicara bahasa Mandarin, jurus yang bagus. Setelah beribu kata, ia akhirnya mengakui kejahatannya yang ia perbuat dan dibantu oleh seorang penerjemah. Setelah itu ia akan dipindahkan ke kantor kejaksaan distrik untuk penyelidikan dan dugaan pencurian. Kemungkinan besar jika terbukti ya dideportasi itu ya. Nah, ini bukan kesengajaan. Orang kalau tidak mempunyai jiwa klepto itu berat sekali ya melakukan hal ini, pasti dia akan
takut, apalagi di toko. Nah, seperti ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi mereka tidak punya rasa takut dan terus-menerus dari hal kecil, barang kecil kemudian menjadi besar-besar dan banyak seperti ini. Nah, ini cara menghentikannya gimana sih? Karena ini adalah penyakit klepto ya. Jadi cara menghentikannya dari diri kita sendiri untuk ya jangan lakukan gitu ya. Ketika kita di toko di situ melihat barang bagus, sedangkan kita nggak punya uang, itu dorongan hati itu ambil masukkan ambil, itu dorongan hati kita. Ini harus melawan kita. Jadi jangan lakukan gitu karena itu berbahaya. Kemudian caranya ketika kita ada niatan mau ambil tarik nafas dalam-dalam, buang lagi, tarik nafas dalam-dalam, istighfar itu nanti dia akan sembuh. Dan juga obatnya adalah jangan sendirian. Kalau kamu ke sebuah toko, ke sebuah tempat, usahakan sama teman. Jadi kalau kamu mau ngambil kan ada teman yang ngingetin, jadi itu lebih baik. Kalau kebiasa sendiri, klepto ya susah. Sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan ya. Dan orang kalau sudah punya penyakit klepto seperti ini, dia tidak berpikir dampak atau efek ke belakangnya. Yang dia pikir adalah sekarang ini ada barang indah di depannya, aku harus mengambilnya karena aku ingin memilikinya. Itu yang ada di dalam pikirannya ya, tanpa dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, ini solusi terbaiknya adalah kemana-mana harus sama teman, dan juga ketika ada niatan seperti itu kita harus melawannya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai penyakit seperti ini, itu jangan dijauhi, tapi kita dekati, kita ajak bersama, nanti lama-lama dia bisa sembuh. Penyakit seperti ini bisa sembuh kalau ada pendampingan, kalau ada niatan berubah dan sebagainya. Nah, semoga mbaknya ini yang sedang diproses hukum mendapatkan hukuman yang paling adil lah, karena di Taiwan hukumnya bagus, dan walaupun nanti dia dideportasi atau pulang ke Indonesia, jika itu terjadi, semoga mbaknya mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dan penyakitnya yang satu ini bisa hilang ya, karena di mana-mana yang ada di Taiwan itu adalah CCTV. So jangan macam-macam, apalagi di sebuah toko dan lainnya, pasti ketahuan itu yang terjadi. Salam semangat, tetap bekerja, jayo.